Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Ya, topik kali ini lebih seru lagi. Rakyat bisa melihat nonton bareng, ya kan? Film atau video yang hidup. Saya makin serunya perseteruan politik, ya kan? Intinya mereka itu sama-sama kuat-kuatan menggarong uang rakyat untuk kampanye gratis di ajang Pilpres 2024, ya kan? Kita lihat saja ketika investasi dari awal sampai ini menjelang masuknya proses tahapan Pilpres dan pemilu, Pilpres dan Pileg, ya, pemilihan caleg. Nah, di situ sumber-sumber dana keuangannya, ya, untuk membiayai kampanye. Apakah itu milik pribadi masing-masing calon presiden, ataukah uang itu diambilkan dari partai politik, ya, atau uang itu dicari dengan kebijakan-kebijakan rezim, ya, investasi. Dan ibaratnya investasi itu ibaratnya seperti penjajah. Semua kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, ya, terutama tambang, semua tambang, ya kan, itu diinvestasi oleh asing semua, sehingga fungsi pemerintahan provinsi atau daerah, ya, seharusnya otonom, cuma jadi penonton, karena investasinya itu mengalir antara ke pusat dari investor asing. Maksudnya dana itu mengalirnya ke pemerintahan pusat, rezim, dari dana investor. Nah, masalah sekarang dana investor itu mengalir ke kantong siapa? Apakah benar ke kas negara? Terus investasi itu lebih menguntungkan investor asing atau kas negara, atau menguntungkan pejabatnya, oknum pejabatnya? Nah, kalau misalkan mengalir ke kas negara, otomatis Menteri Keuangan mempertanggungjawabkan secara transparan. Tapi kalau mengalirnya ke oknum pejabat penguasa, baik itu menteri, pengusaha, menteri-menteri yang ikut terlibat dalam MOU itu, ya kan, berapa persen yang disetorkan ke kas negara? Nah, itu kan bisa jadikan modal, ya, bisa ditipu-tipu angkanya, ya, dimainkan. Itulah prediksi yang terjadi. Kemudian main proyek, jual lahan, jual pasir laut,
ya kan. Kemudian ya proyek-proyek juga kan, kesannya mereka itu kampanye untuk mencari selamat, untuk jadi bisa memegang kekuasaan di tangan. Padahal pada Undang-Undang 45 itu udah jelas, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dimanfaatkan sepenuhnya total untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang udah prakteknya kapitalis, ya kan. Kemudian dinikmati oleh pejabat-pejabat bermewah-mewah, memboroskan anggaran negara. Terus rakyat kapan mau disejahterakan? Padahal semua udah dibabat habis. Yang kasihan lagi kerusakan lingkungannya. Kemudian anak cucu kita sudah nggak dapat bagian karena semua dikuasai oleh asing semua, ya, dikuras semua. Kalau kita mau berpikir jenis seperti itu, ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Ya, bukannya diselesaikan dalam satu meja permasalahan dan perseteruan itu, tapi mereka masih mempertahankan keegoisan mereka, ya kan. Bahkan pihak penguasa dan relawan pun menantang, akan melawan. Wah, seru kali. Relawan tuh kan banyak kan bayaran preman-preman itu, termasuk juga PKI gaya baru. Mungkin juga ada campur tangan asing juga, cukong. Wah, ngeri kondisi sekarang ini, ibaratnya seperti itu. Ini analisa dari rakyat jelata tapi cerdas. Tuh, entah siapa yang salah, tapi ini logika berpikirnya seperti itu. Kadang-kadang penguasa atau rezim tuh bikin aturan juga banyak yang orderan, undang-undang, banyak kepentingan yang bermain dari masing-masing partai ataupun kader partai yang duduk di DPR RI. Nah, disitulah kita bisa melihat alangkah baiknya memilih caleg atau pimpinan capres itu yang benar, yang bersih, partai-partai baru dan eksis konsisten. Itu lebih bersih lagi. Siapa calegnya? Begitu. Marilah kepada seluruh elemen masyarakat dan rakyat pada umumnya, ya, kita harus menyadari pemilu itu jangan sampai ada korban, dan pemilu itu harus jujur, adil, dan tidak ada kecurangan. Mari kita kawal. Kalau terjadi kecurangan yang dibuat oleh rezim ini atau pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia damai, ya kita lawan, ya, tangkap orang-orang kayak gitu tuh. Orang itu jangan-jangan pesanan atau dibayar untuk mengacaukan negara kita dengan semangat 45 kita pada momen yang berharga ini, 17 Agustus 2023. Mari kita bangkit dari orang-orang yang mengobok-obok negara kita, ya, pengkhianat berhati rusa,
itu sangat membahayakan, dan ini wajib TNI Polri netral, tidak mendukung rezim presiden ini, harus bersikap netral. Kalaupun nanti terjadi, bisa diambil alih. Dalam keadaan genting kayak gini, pihak rezim juga bermainnya seperti itu, ya kan? Posisinya netral ya, jangan menzolimi rakyat. Tapi yang netral yang tidak pimpinannya yang tidak ngepro rezim. Kalau udah ngepro rezim susah. Rezim udah menanamkan pejabat-pejabat TNI Polri yang nantinya bisa mengikuti kehendak dari penguasa. Repot ya kayak gitu ya. Sebagai pejuang, janganlah ya, rakyat juga berjuang, janganlah mengundang penjajah yang baru. Kita punya kedaulatan, nggak rela kalau diobok-obok orang asing. Bahkan ada isu juga yang perusahaan yang nggak mau memasang bendera Indonesia. Ini kan sudah dilecehkan kita. Kalau dia beroperasi di Indonesia ya harus pakai bendera Indonesia, aturan Indonesia. Jangan malah kita didikte oleh asing. Jangan malah Indonesia itu diatur-atur oleh corporate asing. Jangan. Harus tegas, harus punya wibawa. Ini pertanggungjawabannya kepada Presiden Jokowi. Kalau sampai Indonesia itu dicaplok Cina, maka Jokowi dipertaruhkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas.